Bicarakan tadi, kalau Anda membicarakan mukjizat yang dibawa atau yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah Al-Quran Nur Karim. Al-Quran itu adalah firman Tuhan dan itu mukjizat terbesar yang pernah saya pahami selama ini. Ya sudah, itu terserah Anda. Tak masalah, tak masalah. Sekarang saya tanya Anda, apa tanda ketuhanan Yesus? Apa modal tempel doang di bahunya? Mujizat Masa itu. framing? Ini kualitas Kristen, katanya ajaran kasih, kasihlah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Modal framing. Tak ada ilmu. Kau Moderator mainkan. Buka mulutmu dek. Ini ya, kotolan dahakku ya, goblok. Naik-naik kesurupan. Naik-naik kemasukan iblis. Anda bingung. Anda selalu bingung dengan Nabi Muhammad. Anda selalu bingung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Anda tak pernah bingung dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu menjadi Tuhan tak punya tanda. Tuhan Anda itu baru menjadi Tuhan setelah dilantik sama Paulus. Bayangkan jika Paulus ini, si botak, tidak melantik Yesus. Orang Kristen sampai hari ini tak punya Tuhan. Tak ada. Mana punya Tuhan? Tuhan menciptakan iblis. Ya, iblis tak kenal Tuhan. Malah Tuhan dirasuki iblis. Tuhan macam apa ini? Kok ada Tuhan kerasukan Belzebul? Tuhan kerasukan iblis, Anda tak heran. Nabi Muhammad memiliki tanda kenabian, di punggungnya Anda tak terima. Tetapi ada Tuhan, kerasukan setan, kerasukan iblis, dikatakan tidak waras lagi oleh keluarganya, Anda terima. Setiap hari Anda mengatakan kau ikuti itu orang yang mati di dalam kubur. Kau ikuti itu orang yang mati di dalam kubur. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia, saudara. Maka sudah ditentukan oleh Tuhan, setiap yang hidup pasti akan meninggal, pasti akan mati, namanya juga manusia. Nabi Muhammad itu manusia, manusia yang insan kamil, yang maksum, bukan manusia seperti Anda. Yang paling lucu ketika Nabi Muhammad meninggal, Anda tak terima. Anda tak terima Nabi Muhammad meninggal. Ada manusia meninggal, Anda tak terima. Anda fitnah kami menyembah Nabi Muhammad, padahal orang Islam tak menyembah Nabi Muhammad. Kalau Anda mau tambah Tuhan, Anda belum puas dengan Yesus, Anda sembah saja Nabi Muhammad, biar 4 Tuhan Anda, nggak jadi 3. Apa-apa. Kalau orang Kristen itu sudah gatal mau menyembah Nabi Muhammad, sembah saja, tak apa-apa saudara. Kalau kami orang Islam, tak mungkin, mustahil ada orang Islam itu menyembah kepada Nabi Muhammad, tak ada itu. Nabi Muhammad itu Rasul, utusan Tuhan, seorang manusia, meninggal wajar. Yang lucu ada Tuhan, katanya Tuhan, seorang Tuhan mati. Anda tak heran. Manusia meninggal, Anda tak heran. Anda terheran-heran. Nabi Muhammad meninggal, kau heran. Kau ikuti itu Nabi Muhammad, kau ikuti itu orang meninggal. Loh, ada Tuhan meninggal mati, kau mampus kau ikuti. Seorang Tuhan. Tuhan kok seorang. Jadi kalau kau membingungkan Nabi kami, kenapa tanda kenabiannya seperti itu, seharusnya Anda bingung. Kenapa Tuhan Anda yang seharusnya Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, tidak terbatas, maha kekal, tetapi Tuhan Anda itu dipukul sama ciptaannya. Ditombak, dicambuk, diikat, disalib, digantung, diracuni, meninggal. Tahu tak heran. Logikamu itu selalu terbalik, selalu saja terbalik. Heran terheran-heran, bingung terbingung-bingung. Tapi tak pernah bingung dengan Tuhannya. Tak terima, mau menjelaskan, merasa lebih paham Kristen daripada kami. Naik.
Saya katakan kepada Anda bahwa kami ini orang Islam lebih Kristen daripada Anda Kristen. Lebih baik Anda naik. Daripada Anda sibuk kebingungan di bawah macam orang gila. Kerasukan Belzebul, Tuhan Anda kerasukan iblis, Anda tak heran. Tuhan Anda dikatakan tidak waras, dikatakan gila oleh keluarganya, Anda tak heran. Ada Tuhan menangis, Tuhan ketakutan, Tuhan menyembah kepada Tuhan yang lain, Anda tak heran. Tuhan menjadi manusia, Anda tak heran. Bagaimana Anda ini selalu heran dengan Nabi Muhammad? Mengatakan Nabi Muhammad dikubur. Jelas orang meninggal itu dikubur. Masa orang meninggal dipajang? Halo Faisal Balung, selamat malam. Faisal Balung, selamat malam saudara. Selalu terheran-heran dengan Islam, selalu terheran-heran dengan Nabi Muhammad. Selalu Anda terheran-heran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad meninggal? Kenapa Nabi Muhammad seperti ini? Kenapa Nabi Muhammad seperti itu? Kau heran. Kau heran. Tapi tak pernah kau tanyakan Tuhanmu. Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa Tuhan seperti ini? Tak heran kau. Tak terima, marah, sakit hati, naik, menjelaskan. Minta dalil, ada dalilnya saudara, ada buktinya. Ada buktinya, ada dalil tertulis dalam kitab Anda. Dulu. Mulai meripot. Mulai main report. Teman-teman bantu tap-tap layar, akun kita kena pembatasan saudara. Teman-teman saya semua, akun kita kena pembatasan, ya. Tolong dibantu tap-tap layar, dibantu share. Yang belum follow silakan follow akun Kata Bebel 03 dan saya minta tolong di follow akunnya Bang Ardiansah, masya Allah. Selamat malam, Johan Elias. Johan, selamat sore menjelang malam. Sore. Islam Kristen saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam. Ya Bang Johan, izin saya turunkan. Mungkin saya akan berdialog dengan teman-teman Kristen. Saya rasa teman-teman Islam tahan dulu, izin menyimak di bawah karena narasumber di atas sudah cukup. Ada saya dan Bang Ardiansah. Makasih Bang Johan. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naik Ten. Jelaskan kenapa Anda tak pernah bingung. Jelaskan kepada saya, kenapa Anda tak bingung-bingung Tuhan Anda meninggal? Kau katakan Nabi Muhammad itu mati diracun. Nabi Muhammad mati diracun. Tak sadar kau Tuhanmu itu minum setetes racun langsung koit. Bahkan kematian Tuhanmu itu diracun, itu sudah dinubuatkan di kitabmu. Dinubuatkan. Jangan kau selalu bingung dengan Islam. Kau katakan Nabi Muhammad meninggal diracun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kena racun 4 tahun sebelum beliau meninggal. Logika saja yang berbicara. Bagaimana bisa ketika hari ini saya kena racun, lalu saya meninggal 4 tahun kemudian. Selama 4 tahun itu saya menjalankan kehidupan saya normal. Saya berdakwah, saya berkeliling, saya bekerja. Lalu saya meninggal. Begitu saya meninggal, Anda vonis saya meninggal karena racun yang 4 tahun yang lalu yang saya alami. Itu kan gak nyambung. Padahal Tuhan Anda tidak. Tuhan Anda itu langsung dia game. Tertulis di kitab Anda. Anda baca Yohanes 19 nomor 28 sampai 30. Apa katanya? Tuhan Anda itu tidak mati tersalib bukan karena disalib tapi kena racun. Dinubuatkan dalam Mazmur 69 ayatnya yang ke-22. Mereka memberi aku makan racun
dan ketika aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai 30. Setelah Yesus meminum anggur asam itu lalu ia berkata sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan ia meninggal. Perikopnya Anda baca apa? Yesus mati. Baru setetes. Baru setetes Anda mati. Bang, kalau bisa jangan merokok, di live-kan di live-nya Bang Zuma. Oh siap. Bang Ardi lagi di live-kan di live-nya Bang Zuma kita di YouTube Bang Zuma. Oh iya, siap. 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 Sudah makan Abang dah? Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya apa yang saya lakukan barusan itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kelak gitu kan. Nah, padahal pertanyaannya sudah makan mengerti kemana-mana. Saya mewakili teman-teman Kristen supaya teman-teman Kristen tahu bagaimana cara menjawab yang muter-muter ya barusan saya lakukan. Sudah. Oh ini ada tamu ini. Halo Kristo. Ya, selamat malam. Pak Ustaz. Ya selamat malam Kristo Kristan. Silakan. Selamat ada yang malam, mau dibahas? Pak Pendeta. Aku jemaat Silakan Pak biasa. Kristo. Ya silakan Pak Kristo. Ada yang mau Ya. dibahas? Menurut secara perspektif Anda mengenai Yesus, siapa Yesus itu kira-kira seperti apa? Silakan. Manusia biasa, bukan Tuhan, sama seperti saya, sama seperti Anda, sama seperti Bang Ardiansah, sama seperti teman-teman yang menonton di bawah. Tertulis dalam kitab Anda, Yohanes 5:30. Sangat luar biasa. Tertulis. Ya. Tertulis di kitabmu. Bentar. Ya, betul. Coba baca Gimana? Yohanes pasal 5, ya, Yohanes pasal 5 nomor 30, baca. Bentar. Saya belum itu. Baca Coba dulu. Bapak baca Yohanes Sebelum 10 itu. ayat 17 dan 18. Bagaimana? Kamu dari tadi Sebelum bicara ya. itu, Kamu coba hots. Coba Anda kamu baca bicara. dulu. Coba saya minta kepada Anda. Kan Coba kau saya minta kepada tanya, kalian kau berdua. tanya, aku kasih dalil, Kalau kau tak kalian terima. berdua- Bentar dulu ya. Bentar dulu. Dek, Bentar dulu. kau tadi tanya, aku Bentar, kasih ya. dalil, kau tak Bentar, terima. begini. Karena begini. Bentar. Bentar dulu, iya, bentar. Kita terima, nanti saya terima, bentar. Saya terima apa yang tertulis dalam kitab. Cuman yang begini. Di Yohanes 10, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia, ya. Pertanyaan saya, kenapa di sini dikatakan di 17, ketika dia berbicara mengenai kematiannya, itu dia tidak memberikan nyawa. Dia tidak memberikan nyawa ya. Dia tidak ada orang yang menyambut nyawanya, tapi dia memberikan nyawanya dan dia akan mengambil kembali menurut kehendaknya. Itu kata firman Tuhan. Pertanyaan saya, Ya, kalau Yesus ya, itu sudah. manusia, kenapa? Ya. Otoritas kuasa dari mana dia? Ya, Silakan, mau Ustaz, tahu silakan. jawabannya? Mau tahu tidak jawabannya? Mau tahu banget. Ya, Karena begini, karena bacakan. menurut saya, Ya, sebentar, sudah cukup gantian Ya, kita Yesus bicara. seperti Kenapa nama. Anda bicara terus? Gantian saya jawab. Anda baca Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Anda baca perikopnya sekalian. Bacakan saya. Yohanes 19 ya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, baca perikopnya di situ. Apa perikopnya? Dari Yohanes 19. 28 30. Teman-teman, kita kena pembatasan. Saya minta tolong untuk teman-teman yang ada di bawah dibantu tap-tap layar, dibantu share. Yang buat yang belum follow silakan follow, teman-teman. Masya Allah. Silakan Kristo dibacakan. Yuk. Perikopnya Yesus mati. Nah, Yesus Itu mati jawabannya. kan? Itu Betul sudah. kan? Iya, mati. Iya. Iya, itu jawabannya betul. Jadi begini. Iya, betul. Yesus Itu mati jawabannya. itu- Dari apa yang Anda tanyakan terjawab di perikopnya itu. Teman-teman. Yesus mati. Teman-teman, menurut saya ini salah satu ayub. Pastinya cara menerasikan sesuatu kok gitu secara langsung harus butuh proses perbuatan secara detail ya, harus menyelidiki. Makanya di sini saya mendeskripsikan. Kamu jangan ketawa dari tadi, kamu dari tadi berbicara. Sok ngono jawabanmu. Dari tadi kamu mengkritik Yesus saya kan? Kenapa Anda kesurupan? Kenapa Anda kejang-kejang, Dek? Kenapa? Bukan kejang-kejang. Syukran, teman-teman.
Makanya kamu ketika mau mengkritik Yesus, kamu harus ingat satu, Yesus tidak sama seperti Muhammad. Dua, Muhammad adalah nabi, bukan nabi, dia Tuhan. Kenapa sampai demikian? Muhammad ketika mati itu ada seseorang yang menyambut jawanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kalian imani sebagai sang pencipta. Namanya Tetapi juga Yesus, manusia. Masa manusia meninggal Anda bingung? Tuhan Anda meninggal Anda tak bingung. kamu yang Astaga. bingung, kamu yang bingung. Kenapa sampai demikian? Jangan turunkan aku. Kamu kalau turunkan kamu takut. Dengar sini. Yohanes 10 ayat 17. Ini berbicara mengenai kematian. Ini berbicara mengenai Arek iki kenapa Bang Ardi? Dengar sini. Hah? Ini berbicara mengenai kematian Yesus. Uceluk, Kenapa, Ren? uceluk. Ya, Lagi kalian mau berdua lanjut, harus ah? belajar ya. Ini saran dari saya. Masuk maghrib Saya saran tempat dari lu. saya. Kalian dua harus berbicara. Ya, di sini. Ya, Dikatakan. sholat dulu aja bang, gantian nanti kita. Ya wes gantian ya. Bang Ardi lanjut mau? Dengar sini, dengar sini. Jangan takut, dengar sini. Yohanes 10 ayat 17 sampai Aku 18. dulu itu pendetamu panggil sini. Itu menjelaskan Iya dek, pelan-pelan, sini, pelan-pelan. Sebentar, saya mau sholat. Sabar, sabar. Bang Ardi, Tuh. Oke. oke. Kalau lanjut. malah intimidasi saya dengan sholat-sholatnya itu. Dengar sini ini berbicara mengenai Kok mengintimidasi dengan sholat apa Iya. kau nih? Kau tunggu aku selesai sholat. Kau tunggu aku 10 menit ya. 5 menit, 10 menit sebentar. Tunggu aku ya. cepat. Biar saya bal-bali kau. Ya teman-teman, kena pembatasan dibantu untuk tap-tap layar, dibantu share, dan yang belum follow silakan follow akun Kata Bibel 03 dan akun Bang Ardiansa di follow. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat, salam, toleransi. Nah, dengar sini. Yang tadi saya cuma mendeskripsikan ya. Pasti menurut kalian. Kalau saya tidak baca ayatnya, pasti menurut kalian. Sorry, Tidak ada aku suaranya. belum. Ya, sorry. Nabi Muhammad meninggal, Anda bingung. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Tapi ini ada Tuhan mati, Anda nggak bingung. Kan kacau gitu. Begini kakak, Bapak. Bagaimana? Bapak. Begitu Bapak. Saya tidak bingung kalau Muhammad mati. Kalau Muhammad mati, yes. Why oke. Karena mengapa? Nah, kalau Tuhan Karena mati bingung nggak? Kalau Tuhan mati bingung nggak? Kalau Tuhan mati, saya tidak bingung karena ketika dia mati ada yang menceritakan tentang dia. Nah, kalau Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Saya tanya sekarang. Kalau Tuhan mati, dengerin Bang. Kalau Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Nanti kita ke situ, nanti kita Enggak, situ jawab ya. dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Kalau Tuhan mati, Anda kan mengatakan, oh Tuhan mati, saya tidak bingung. Anda akan mengatakan begitu. Pertanyaan saya, ketika Tuhan mati, siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang jadi Tuhan? Dia tetap jadi Tuhan. Loh, kan Tapi mati. kamu harus tahu, Lu gimana dia sih? tidak mati, dia bangkit. Loh, tadi Dia katanya bangkit. mati berapa hari? Upah dosa dalam mulut. Bentar, upah Mati dosa berapa dalam hari? Ya, mati berapa hari? upah dosa. Mati berapa hari? Dia pergi ke maut. Artinya Mati dia pergi berapa ke hari? maut. Mati pergi ke berapa maut. hari? Ya. Mati berapa hari? Jawab dulu. Nah. Mati dia Mati pergi berapa ke hari? maut. Mati berapa Bentar. hari? Mati berapa hari? 2 hari. 3 hari kuceluk. 3 hari oke, 3 hari. Kenapa? Nggak pernah baca dia. Oke, ketika Tuhan mati dalam 3 hari, pertanyaan saya, dengerin ya, dengarkan baik-baik ya. Ketika Tuhan Anda mati selama 3 hari, pertanyaan saya, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Ya. Iya, kan mati. Nah, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Dia mati itu bukan berarti dikatakan Bingung. Siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang jadi dikatakan Tuhan? Yesus mati. Siapa Sama yang jadi seperti Tuhan kita ini selama 3 hari, Dek? Pertanyaan saya, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Allah kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Orang mati dan orang hidup. Makanya akal Pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Itu pertanyaan saya. Disit pertanyaan Bapak itu karena Bapak tidak mengenal siapa Yesus. Jawab dong. Jawab. Apa jawabannya? Iya. Jawabannya apa? Karena jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya. Siapa yang dia jadi pergi siapa ke yang jadi maut. Tuhan? Bentar. Dia mengalami maut.
Bentar, dia mengalami maut Bapak, bukan berarti dia sama seperti kita manusia. Saya nggak Karena tanya beda. itu. Beda ya. Saya nggak tanya itu. Loh. Saya nggak tanya itu tapi saya tidak bertanya itu. Saya bertanya, ketika Tuhan Anda mati 3 hari, siapa yang menjadi Tuhan selama 3 hari? Siapa? Dia tetap menjadi Tuhan. Lo kan mati, kuceluk. Loh, dia tidak bisa karena sudah tanya, karena sudah jawab. Dia kan Lo ya jadi kesimpulannya Yesus mati nggak ini? Kesimpulannya Nah, mati nggak kesimpulannya? kesimpulannya dia bangkit. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan selama tiga hari, ini Yesus beneran mati atau pura-pura mati? Dia tidak pura-pura dia mati. Kenapa? Mati beneran. Mati beneran. Ya. Ketika mati beneran, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Oke. Ketika Tuhan mati beneran selama 3 hari, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Siapa? Bingung. Begini. Kita mengenal Bapak. Yang kita mengenal yang namanya Allah. Ini perkataan Yesus yang punya satu Allah saja, yaitu Bapa yang di surga. Dan kita cuma punya satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, perbedaannya. Iya, jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jawab dong. Kenapa nggak dijawab gitu loh? Gini deh, pertanyaan simpel. Yang sedang berdebat dengan saya, ini siapa namanya? Kristo Jewutlani. Cepet tuh, langsung jawab nama, langsung jawab Kristo, gitu kan, cepet. Pertanyaan saya adalah, ketika Tuhan mati selama 3 hari, siapakah yang jadi Tuhan selama 3 hari? Jawab dengan nama. Kok siapa yang jadi Tuhan lagi? Dia kan Tuhan. Loh, jawab dengan nama. Kenapa namanya nggak dijawab? Jawab dengan nama. Bapak sekarang benar. Ya. Yang Tuhannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus. Lu kan mati. Loh. Lu kan mati, Loh, kuceluk. kan saya katakan bukan mati, bukan berarti dia pergi ke alam maut. Lu kan katanya tadi beneran mati. Beneran ya? Dia berperan. Lu kan katanya beneran mati tadi. Ingat enggak? Loh, beneran mati nggak ini? Dari sini, aku baca ya. Dari sini. Ya salam. Begitu sumpeknya pola pikir kalian, wahai Oten. Coba. Begitu bingungnya kalian, wahai Oten. Itulah resikonya Coba, menuhankan yang bukan Tuhan. Betul. Bapak coba. Oh dengar. betul, katanya Bapak betul. dengar saya. Itulah resikonya menuhankan yang bukan Tuhan, betul kata dia. Iya. Resikonya tidak kalau Bapak tidak memahami itu. Bukan urusan Coba, saya. Bapak Pertanyaan saya, ketika Tuhan mati selama 3 hari, dengerin Dek ya, Dek, dengerin pertanyaan saya, Dek. Tadi ketika saya tanya kepada Anda, siapa yang berdiskusi dengan saya? Langsung Anda jawab nama. Namanya siapa? Kristo siapa? Kristo Ju siapa? Kristo Ju siapa itu? Jewutlani. Hah? Jewutlani. Jehutlani. Langsung dijawab dengan nama. Oke. Ketika saya bertanya dengan siapa saya berdiskusi, Anda langsung menjawab dengan Kristo Jehutlani gitu kan. Jehulani, sorry. Yesus. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mati, dengerin dulu. Ketika Yesus mati, dengerin dulu, Dek. Ketika Yesus mati selama 3 hari, siapakah yang menjadi Tuhan selama 3 hari? Yesus Kristus anak Allah. Lo kan mati, kuceluk. Lo kan mati. Ini aja. Supaya lebih Ada jelas. berapa Yesus rupanya? Enggak, saya tanya ada berapa Yesus? Ini dulu Bapak tanya terus-terusin aku mulai Enggak, tanya. ada berapa Yesus? Ada berapa Yesus? Nah. Enggak, ada berapa Yesus? Yesus yang mati di tiang kayu salib itu Yesus asli enggak? Saya tanya. Yesus yang mati di kayu salib itu asli enggak? Hanya satu Yesus. Asli. Satu Muhammad cuma satu. Oke, satu Yesus ini mati atau hidup? Ya, mati. Selama 3 hari, satu Yesus ini mati atau hidup? Mati. Oke, ketika satu Yesus ini mati, pertanyaan saya, siapakah yang hidup menjadi Tuhan? Yesus Kristus. Lah kan mati, kuceluk. Dengar sini. Makanya dengar dulu, mati itu mati. Aduh, kacau. Dengar sini, bentar. Lah kan mati. Bentar dulu. Coba baca yang pertama.
Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus itu mati, dia tidak, makanya dikatakan dia bukan Tuhan. Coba Bapak tunjukkan kepada saya, Loh, dengan matinya dia tidak jadi Tuhan. Coba, dia takutkan teman-teman kan? Itu Loh, sudah. enggak, kenapa enggak jawab pertanyaan saya? Kenapa sih? Apa? Saya tidak mengerti. Dengar sini. Coba Enggak, tunjukkan kepada kenapa saya. Anda enggak menjawab pertanyaan Ya. saya? Kenapa? Kenapa? Kan Bapak tidak mengerti, makanya saya supaya dengan tidak Loh, mengerti ya, Bapak kalau saya nggak mengatakan. mengerti, kalau nggak mengerti, misal saya nggak ngerti, Anda jelaskan Makanya kepada saya, siapakah yang jadi Tuhan selama 3 hari? Jelaskan ke saya Iya. siapa? Yesus Kristus. Loh, Yesus Kristus yang mati tadi. Iya, betul. Makanya kan saya mengatakan bahwa Berarti Yesus Kristus yang mati. Sabar. Pertanyaan saya, Tuhan, Tuhan itu maha hidup. Dengerin dulu. Tuhan itu maha hidup atau maha mati? Tuhan itu maha hidup. Maha hidup. Pertanyaan saya, yang mati itu Tuhan atau bukan? Yang mati itu manusianya. Bukan Tuhan berarti. Tuhan itu Tuhan. Loh, Tuhan apa manusia? Bingung dia. Dari sini kita mempercayai bahwa ketika Tunggu dulu. Anda mengatakan yang mati manusia. Di satu sisi Anda mengatakan yang mati Tuhan. Loh, ini yang mati Tuhan atau manusia? begini, maaf ya, Tuhan itu tidak bisa mati karena Tuhan itu maha hidup. Nah, Tuhan itu maha hidup. Jadi yang mati ini siapa? Manusia. Manusianya, karena Tuhan sudah. Berarti bukan Tuhan. Ya. Berarti bukan Tuhan. Ya, Tuhan tidak bisa mati. Loh, enggak, saya Tuhan itu tanya. punya kuasa. Oke, sabar, dengerin. Yang Tuhan mati kan supaya manusia, dia- betul kan? Yang mati kan mengenai- manusia. Ngomong sendiri, dengerin dong. dia mengenai- Yang mati kan manusia, betul nggak? Betul nggak? Yang mati manusia bukan? Sama aja. Yang mati manusia bukan? Mati manusia. Manusia, berarti Manusia. bukan Tuhan ya yang mati ya? Iya. Iya, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan Oke, bersama-sama pertanyaan dengan saya. Oke, berarti bukan Tuhan kan yang mati, sepakat? Hmm. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Untuk apa? Ya. Untuk dia ya berperan dengan maut. Untuk dia supaya dia berperan Ya, dengan untuk maut itu. apa? Yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk apa? Berarti bukan untuk penebusan dosa, sepakat? Cara berpikirnya begini, Pak. Cara berpikirnya begini. Sepakat nggak? Kita sepakat dulu kita. Cara berpikirnya begini, ya, begini. Apa sih ini? Iya, dengar sini. Ketika kita berbicara mengenai siapa yang mati, ya, siapa yang mati itu adalah kemanusiaannya Yesus. Iya, pertanyaan saya simpel. Kemanusiaan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan. Saya ulangi pertanyaan Tapi saya ulangi. Saya ulangi pertanyaan saya ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan kita, pelan-pelan ya. Kemanusiaan Yesus apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Tuhan. Loh, katanya apa? manusia. Pertanyaan begini. Katanya manusia. Loh, gimana sih? Bapak gimana sih? Loh, Bapak tidak mengerti. katanya manusia. Enggak. Nah, dulu. Coba kita Nah, clearkan dulu. dulu, Kalau kita clearkan dulu. Kristo, dengerin. Kita clearkan dulu. Yang mati di kayu salib ini manusia atau Tuhan? Yang mati di kayu salib itu manusianya. Berarti bukan Tuhan. Karena dikatakan di Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai Tuhan milik atau yang bukan? harus dipertahankan. Tuhan atau bukan yang mati ini? Yang mati ini Tuhan bukan? Saya ulang pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib ini Tuhan atau bukan? Yang mati di kayu salib ini Tuhan atau bukan? Kristo, silakan. Yang mati di tiang kayu salib, ya itu memang ya Tuhan atau itu bukan? ternyata- Jawab pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib Tuhan atau bukan? Yang mati di tiang Tuhan kayu atau salib, bukan? yang mati itu manusianya. Yang mati Berarti bukan itu Tuhan. Tuhan Yesus yang mati. Bentar, begini. Loh. Tuhan Yesus yang mati bukan Kemanusiaan. yang mati tapi manusianya. Loh, lain Manusianya kemanusiaan mati. ini Tuhan bukan? Kemanusiaan ini Tuhan bukan? Kemanusiaannya Tuhan bukan. Iya, kemanusiaannya Bukan ini Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaan Bukan Yesus. Tuhan, manusia. Bukan Tuhan, betul? Betul. Ya betul. Berarti yang mati di kayu salib Iya, bukan betul. Tuhan, Kenapa? betul? Berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan, betul? Kan
berbicara mengenai manusianya dan natur kemanusiaan itu dan Iya, keilahiannya. betul berarti kan? Ya sudah betul berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan, betul? Manusia silakan. Iya, bukan Tuhan kan? Tapi ya, tapi ingat Iya, bukan berarti Tuhan kan? Bukan Tuhan kan? Iya, bukan Tuhan kan manusia kan? hanya itu. Yang jawab kawan. Ya bukan Tuhan kan, singa jantan diem dulu. Kalau nggak bisa diem gantian, Anda saya turunkan. Kalau udah di mute jangan dibuka singa jantan ya. Kalau udah di mute jangan dibuka. Oke, berhubung Anda nggak nurut sama saya, Anda turun. Silakan Kristo, silakan. Jadi yang mati di kayu salib ini Tuhan atau bukan? Yang mati di kayu salib itu manusia yang mati. Tuhan tidak bisa mati, ingat. Berarti bukan Tuhan yang mati, betul? Bukan berarti dia itu bukan Tuhan. Dia itu Tuhan. Loh tapi gimana manusia sih? Yang mati. Loh, Loh, gimana? jadi yang mati ini Tuhan bukan? Nah, makanya kan teman-teman kan Loh, enggak, Bapak tunggu tidak dulu. mengerti. Anda kan mengatakan manusia. Anda kan mengatakan manusia Yesus yang mati. Sabar. Anda kan mengatakan manusia Yesus yang mati, betul? Yes. Tadi Anda mengatakan ke saya manusia Yesus bukan Tuhan, betul? Manusia Tadi ya, barusan itu bisa Anda dibukakan. mengatakan ke saya, barusan Anda lupanya. Sudah lupa. Barusan Anda mengatakan kepada saya. Barusan Anda mengatakan kepada saya, manusia Yesus bukan Tuhan. Tuh, Iya, karena Tuhan tidak bisa mati kan. ya sudah, berarti manusia Yesus bukan Tuhan, betul? Manusia itu bukan Nah, kan Tuhan. bingung sendiri, bingung. Bapak yang mengerti. Nah, makanya begini. Bingung kan berarti kan? Berarti bingung kan? Loh. Bapak mengerti dua natur gak? Bapak memiliki dua natur. Bapak tahu dua natur gak? Enggak, jangan kemana-mana. Fokus di sini. Loh, Anda jangan tadi kemana-mana. mengatakan, Justru itu Anda konteks, tadi itu mengatakan konteksnya, Pak. bahwasanya manusia Yesus bukan Tuhan. Anda lupa dengan perkataan Anda. Saya ingatkan sekarang. Manusia Yesus bukan Tuhan itu dari Anda. Anda lupa? Lupa? Begini. Enggak Bapak lupa enggak? itu- Enggak, Bapak pertanyaan itu saya lupa enggak? Enggak, jangan. Anda lupa enggak? A lupa, B tidak. Begini ya Bapak ya. Saya bukan A orang bodoh lupa, ya. sabar. A Loh, lupa, Bapak memaksa B saya. tidak. Bapak coba memaksa. Loh iya, Memaksa pertanyaan saya ini pertanyaan. Anda lupa nggak? saya. Konsep tadi kan berbicara mengenai Anda kematian. lupa atau tidak? Saya bertanya Bapak, ke Anda. konsisten Anda dulu. lupa atau tidak? Jawab dulu pertanyaan saya. Bapak Anda harus lupa nggak? konsisten. Bapak harus konsisten Anda dulu lupa dong. atau tidak? Jawab dulu dong. Loh, boleh Ayolah, Bapak yang memaksa saya? kondusif. Anda Ini lupa Bapak- nggak? Iya, justru kondisi Anda Bapak lupa harus- atau tidak? harus konsisten dulu dong. Enggak, Bapak Anda harus lupa konsisten. nggak? Enggak, Anda lupa nggak? Iya, Bapak yang lupa. Kan kita berbicara Oke, mengenai Anda kematian. tadi mengatakan begini. Manusia Yesus yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Anda lupa? Ya, betul. Saya mengatakan begitu. Kenapa? Ah, oke, stop. Yang mati di kayu salib adalah manusia Yesus. Manusia Yesus bukan Tuhan, betul? Ya, Tuhan tidak bisa mati. Manusia Yesus yang mati. Kenapa? Lah iya, bukan Tuhan kan? Berarti kan yang mati. Iya, Anda yang berarti ngomong itu loh. dia bukan Tuhan. Bapak bisa Iya, mengerti oke, nggak? bukan Bagus. Tuhan. Sabar. Berarti kita simpulkan yang mati di kayu salib adalah manusia Yesus yang notabene bukan Tuhan, betul? Tetapi Tuhannya itu, bentar. Tuhannya itu ketika dia pergi Yang kepada saya maut, tanya yang no. mati, Bentar kuceluk. dulu. Ya, bentar Yang dulu. saya tanya Ketika dia bukan pergi yang kepada maut, hidup. Saya tanya Ya, yang yang saya- mati. Yang saya tanya bukan yang hidup. Dengerin. Anda Bapak dengarkan ngarang aja saya. deh. Coba kita main ayat aja deh. Jangan main aja. Coba Jangan kemana-mana. Bapak takut dengan Fokus di dalam bahasan. Kita simpulkan dulu. Yang mati di kayu salib adalah manusia Yesus. Manusia Yesus adalah bukan Tuhan. Sepakat? Yes, karena Tuhan tidak bisa mati. Sepakat ya. Baik. Pertanyaan saya, untuk apa fungsinya yang bukan Tuhan ini? Saya ulangi lagi. Untuk apa fungsinya yang bukan Tuhan ini? Santai. Saya ulang pertanyaan saya ya. Untuk apa fungsi yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa fungsinya? Bukan Tuhan. Pertanyaan Bapak sudah Ya kan salah. manusia Yesus bukan Tuhan. Loh, Begini, Bapak. dia lupa. Kita lihat. Aduh, kok lupa? Bapak lihat ini. Loh, Bapak nggak Hey, mengerti. Bapak Anda kenapa lupa terus gitu loh? Anda kenapa lupa Bapak terus? lupa di sini.
Yang sini Bapak tidak mengerti. Enggak, jangan kemana-mana, jangan kemana. Ini pertanyaan saya tadi udah clear kita. Kita udah sepakat tadi, yang mati di kayu salib adalah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus bukanlah Tuhan. Kita udah sepakat di situ. Pertanyaan saya, Ya, bukan Tuhan ya, yang mati, pertanyaan manusia. saya, untuk apa kemanusiaan Yesus atau yang bukan Tuhan ini, saya ulang lagi, yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk apa? Karena itu membuktikan, Untuk apa? memanifestasikan bahwa Untuk Iya, apa? ya kan saya sudah menjawab ini Ya, untuk apa? supaya dia memanifestasikan bahwa Tuhan itu tidak bisa mati. Makanya mengakui bahwa manusia yang mati, itu jawabannya. Berarti Nah, ini bukan sudah untuk, jawab ya. berarti sepakat dulu Iya, kita sudah berarti. jawab kan, benar. Berarti bukan Sudah untuk jawab, menebus sudah dosa, sepakat? Sepakat? Enggak kondusif. Bukan Nggak untuk kondusif. menebus dosa, sepakat? Kondusif dong, kondusif dong. Hah? Kondusif dong. Berarti bukan Kondusif untuk dong. menebus dosa ya? Sepakat? Loh, kok bukan untuk menebus dosa? Loh, berarti untuk menebus dosa? Bapak tidak mengerti. Bapak kan tidak bisa mengerti, Berarti kan? untuk menebus dosa? Di sini. Ya. Enggak, saya tanya. Untuk menebus dosa enggak? Enggak, saya tanya. Untuk menebus dosa enggak? Ya, Bapak tidak kondusif. Saya tanya, untuk menebus dosa enggak? Menebus dosa. Oke, berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan, sepakat? Yang Tuhan Yesus. Loh. Tuhan. Kan tadi saya tanya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa dong. Ya sudah, berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Aku jelaskan dari awal ya, bentar. Ayo, Ketika kena, sempurna ayo, manusia, udah lu Ketika pikirannya sempurna udah manusia butrek adalah udah. Allah. Pikirannya udah berasap itu rambutnya itu, berasap itu rambutnya. Aduh, kacau kali Mbak ini. Sebagai Tuhan, itu Betul tidak akan kali. Jangan nangis Ketika lah. kita Eh, bicara mengenai jangan kemanusiaannya, nangis, jangan kita turun nangis. kepada maut. Ya, apa yang kita Iya, lihat? jangan nangis Dia dong. menunjukkan bahwa eksistensinya sebagai Iya, jangan Tuhan. nangis, jangan nangis. Ya, sini. Makanya apa yang Ya, didapatkan Bang itu, Iqbal udah ya, monitor belum? Dia Bang bangkit Greg, di antara monitor orang nggak? mati. Nah, bentar. Dia bangkit di antara orang mati itu membuktikan eksistensinya sebagai Ya, siap. Iya, Bang Greg monitor nggak? Open cam Bang Greg. Lagi di mana Bang Greg ini? Aku Bang ulangi lagi ya, Bapak. Bang Kristo ulang lagi, tadi sudah pelan-pelan. Bang Kristo tadi sudah menjawab pertanyaan saya. Saya tanya kepada Bang Kristo, yang mati di kayu salib Tuhan atau bukan? Bang Kristo menjawab kemanusiaan Yesus. Saya tanya lagi, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan? Oh, bukan Tuhan. Anda menjawab kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Berarti yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan karena manusia adalah bukan Tuhan. Bang Kristo sendiri yang jawab. Bapak Lalu sudah saya mau, tanya Bapak lagi. Untuk apa yang bukan Tuhan ini atau yang manusia ini mati di kayu salib? Abang menjawab untuk menebusan dosa. Berarti kesimpulannya dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan karena Tuhan nggak mungkin mati, betul? Dengar sini. Dengar sini ya. Betul. Nyambung nggak sih? Nyambung nggak sih? Mengenai manusia dan Aduh. Tuhan. Kalau Tuhan itu kita berbicara mengenai gelar. Gelar itu apa? Gelar itu apa? Kekuasaan. Apa sih saya nggak ngomong? Oh, Bang Iqbal, masuk Bang. Aku salah dulu Bang. Ya, salah dulu. Bang Iqbal. Bapak. Biar secara itu Bapak salah dulu. Selesai sholat itu. Tadi tidak kondusif ini. Ya. Gimana nih? Dia nggak kondusif. Udah diakui. Anda udah mengakui loh Udah bahwa diakui. rasanya yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Loh, Ya sudah. Loh, Anda yang ngomong kok. Bapak kan tidak pernah. Siapa kan Yesus? Loh, kan Anda yang ngomong yang mati bukan Tuhan. Iya kan Bapak harus mengerti dulu. Lah kan Bapak kemanusiaan kondusif Yesus kan bukan Tuhan. Sabar. Kemanusiaan Yesus Tuhan bukan? Saya tanya. Kemanusiaan Ya. Yesus Tuhan bukan? Ini kalau manusia berbicara mengenai tubuhnya, ya Nah, dagingnya. ya berarti tubuhnya Tuhan bukan tubuhnya. Tubuh Yesus Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Iya bukan Kenapa Tuhan. sampai- Berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Mengapa sampai demikian? Karena Tuhan tidak bisa mati, tetapi manusia yang mati karena manusia itu berbicara mengenai kedagingan. Ya sudah, Tubuhnya berarti yang kita simpulkan yang mati di tiang kayu salib adalah dengerin dulu dong. Santai, kondusif dong. Yang mati di tiang kayu salib adalah kemanusiaan Yesus yang notabene bukan Tuhan, betul?
Ya, yang Betul. mati ya, kita berbicara yang mana Ya, yang mati. Iya, Saya nggak tanya yang hidup. manusia. Saya tanya yang mati. Betul. Iya, betul. Yang mati di kayu salib adalah kemanusiaan Yesus, dan kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Betul. Betul. Ke manusia ya, Betul. karena Tuhan tidak bisa mati. Ini berbicara mengenai Oke, kematian. betul. Benar, Karena berbicara Tuhan nggak bisa mengenai mati. Betul. Pertanyaan saya, untuk apa? Untuk bukan apa? mengenai Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Anda menjawab, untuk penebusan dosa. Betul. Loh, kita ini apa? Betul. Betul. Bapak. Betul Bapak nggak? udah suruh, Bapak suruh gimana? Bapak sudah Waduh, bermain. kesurupan. Biar sini, ya. Waduh, ngomong sendiri. Yang mati itu manusianya. Ya, Yang manusia menebuskan Tuhan itu bukan? Tuhannya. Nah, yang menebuskan itu Tuhannya. Upah Bilangnya dosa sebagai Tuhan, adalah biasanya. upah dosa. Dengerin. Di dalam kitab Anda, di dalam kitab Roma dijelaskan upah dosa adalah maut. Betul. Betul. Berarti yang menebus Roma dosa, 10. yang menebus dosa itu yang mati atau yang hidup? Yang menebus ya Tuhan itu hidup, bukan mati. Saya ulangi lagi, Makanya saya Tuhan ulang yang- lagi, saya ulang pertanyaan saya. Upah dosa, saya ulang. Upah dosa adalah maut. Maut, santai. Sabar. Upah dosa adalah maut. Maut itu mati atau hidup? Saya tanya. Kalau mau berbicara banyak kematian. Ah, mati. Oke, upah dosa adalah mati, betul? Betul? Wah, nge-lag dia. Kematian. Kalian jangan. Makasih Bang Sultan, syukron Bang Sultan. Ya. Upah dosa baik. Betul lagi. Upah dosa adalah maut. Berarti upah dosa adalah kematian, betul? Betul? Syukron Bang Sultan. Betul? Oke. Lagi Pertanyaan apa lagi? saya, Iya. pertanyaan saya. Iya, betul. Ketika upah dosa adalah maut, yang menerima maut itu apakah A, ketuhanan Yesus, atau B, kemanusiaan Yesus? Teng. Ini kan kopi hitam yang gelas kecil aja. Kemanusiaannya. Nah, kemanusiaannya Yang Tuhan atau menerima ya, bukan? tapi Tadi yang Anda menebus. jawab. Kemanusiaan santai. Kemanusiaan Yesus Tuhan atau bukan? Kemanusiaan Yesus Tuhan atau bukan? Ah, Bukan Tuhan. bukan kan? Bukan Tuhan. Berarti kesimpulannya dosa Anda, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Yang mengalami kematian adalah yang manusia. Manusia bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Betul? Loh, kalau kita bicara mengenai penebusan itu beda lagi. Itu beda lagi. Lanjut Bang. Aku izin sholat dulu ya. Siap. Aku izin Bang sholat Ardi. dulu. Dah. Loh, Habis yang kau. Syuk- Syukron, menebuskan Bang itu Bango, Tuhan. Masya Allah. Manusia Makasih, Bang tidak Bango. Kau habis. punya hak. Bang Ardi, ini kan kena pembatasan. Iya. Makasih Bang Bango, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana, Nah, Pak? Ya, udah ada apa ini- itu? Udah ada apa itu? Ya jangan kau kemana-mana Kristo. Enggak, ini tetap lanjut live. Kalau kena pembatasan tuh bisa hilang nggak teman-teman? Ya nggak bisa hilang. Nggak bisa. Turun dari Yang anu, Cuman penontonnya turun. visibilitas live dibatasi itu apa maksudnya? Penontonnya turun. Coba dibaca Iya, lagi, dari baca tadi. terus. Coba dibaca terus apa tuh? Perilaku dan ujaran kebencian, visibilitas live Anda dibatasi. Ya, turun penontonnya nanti. Itu. Iya, ini Ya, turun ini dari turun tadi terus, nggak naik-naik. Ya. Dari tadi turun nggak naik-naik sih. Kalau mau Iya, Pak. dirungkatin nanti live lagi, hilang itu. Iya, ada live lagi maksud saya seperti itu. Nggak apa-apa. Bisa, Oke. bisa. Kristo naik lagi ya. Rungkat dulu Bang, rungkat dulu. Pusing. Penontonnya turun, nanti penontonnya turun tidak sama seperti Aman itu lah. pembatasan cuma 10 menit. Sudah dari tadi teman-teman sudah 1 jam dah hilang-hilang pembatasannya dan viewersnya selalu turun. Akhirnya kita rungkat dulu ya. Rungkat baru kita live lagi. Oke, teman-teman yang belum follow silakan follow dulu. Kristo, kamu masuk lagi nggak? Kita diskusi santai berdua. Bang Ardi mau Oke, sholat. silakan. Ya, kamu follow dulu akun saya. Habis ini kamu masuk lagi ya. Saling follow udah. Ya, follow. Oke, siap. Udah. Ya, Bang Ardi naik lagi Bang Ardi. Udah siap. Ya. Ya, teman-teman. Salam. Ya, teman-teman naik lagi ya. Teman-teman masuk lagi ya. Makasih teman-teman. Saya tunggu ya.